agama adalah candu. Itu Siapa yang mengatakan candu? Enak aja kau. Sahabat Ganja maksud agama. sahabat. Ya. Ganja. Itu kata. Oke. Tapi pastor jelas tanya dulu kata siapa? Kata Itu. siapa? Kata aku yang membaca. Kan gitu kan. Kalau kita baca buku Wilson yang ditulis tahun 92 itu Apa dikatakan jangan salahkan jika Karl Marx ini telah melukiskan agama sebagai candu rakyat. Tetapi agama jauh lebih berbahaya daripada candu. Lebih parah lagi katanya. Lebih berbahaya dari candu, itu. dari ganja, dari Ya. heroin. Nah, mengapa? Nah, ini dia. Ganja itu bikin kita ketawa-ketawa dan santai. Tapi agama mendorong mereka untuk menganiaya satu sama lain. Memang ya. Untuk memuji-muji perasaan dan pendapat mereka sendiri atas perasaan dan pendapat orang lain. Untuk mengklaim bagi dirinya, mereka sendirilah pemilik kebenaran. Dan bisa akhirnya membunuh. Pada akhirnya begitu. Seringnya begitu, bukan hanya bisa. Seringnya begitu, Pastor. Karena begitu yakin, Bahwa yang benarnya itulah yang benar. seperti ganjaan lah kan, dia begitu terhanyut, mabuk agama. Itu dia mabuk agama. Mabuk agama dia kan, tak tahu lagi dia bahwa masih ada keyakinan lain kan. Nah, ini mungkin bagus juga pendapat siapa ini, pas juga tadi. Karena ada benarnya kayak. Jangan salahkan jika Marx itu ya, seperti dia itu kan anti agama dan akhirnya membenarkan komunis dia kan. Kalau orang-orang yang belajar filsafat pasti membaca buku Karl Marx. Kalian itu beragama, enggak ada itu. Lihatlah menjadi miskin kita karena agama katanya kan. Benar. Terus kalian ke gereja kan itu dulu bilang Marx kan. Tidak kalian mulai ekonomi dan seterusnya, tinggalkan agama itu. Pasti kaya kalian. Kamu lihatlah dulu, hancuran kita gara-gara agamamu itu. Agamamu itu aja terus berdoa tidak bekerja, itu mungkin di sini ya. Memang pada waktu itu ada ya agama tapi dikatakan bahwa candu berbahaya tapi agama lebih berbahaya. Wah, candu berbahaya dan agama lebih berbahaya. Karena itu dia dikatakan bahwa yang penganut agama menganggap bahwa miliknya lah kebenaran. Tapi sebenarnya kebenaran kalau harus kita utarakan kebenaran apa sebenarnya? Kalau kata itu ya kan di Paus Benedictus ya. Harus kita katakan kebenaran. Jadi kita biarkan orang salah. Ya, seperti dikatakan Paus Benedictus ke-16 dalam ensikliknya Caritas in Veritate, itu dikatakan hanya dalam kebenaranlah kasih bersinar terang. Hanya dalam kebenaran kasih dapat dihidupi secara otentik. Kebenaran adalah terang yang memberi makna dan nilai kepada kasih. Terang berarti harus ditunjukkan kepada orang. Jadi artinya kebenaran adalah terang kan? Dan kebenaran perlu disampaikan. Karena itu, mengapa salah kalau gitu? Kalau orang mengatakan aku yang benar. Nah, itu aku yang benar, agama aku yang benar, Katolik yang benar. Kalian itu bagaimana? Menurut itulah saya umat dirimu pastor. Begitu. Menurut pastor Katolik ini yang benar. Iyalah, saya kan kalau tidak ngapain aku jadi pastor? Itu enggak termasuk fanatik. Katolik jadi pastor. Itu enggak termasuk fanatik namanya. Fanatik apa rupanya salahnya? Ada salah fanatik kan? Tunggu dulu. Fanatik tidak salah. Fanatik mana salah kan? Oke. Fanatik itu kan yakin akan kebenarannya. Kalau umpamanya saya katakanlah dulu, saya fanatik makan sasam. Kalau nggak sasam nggak makan. Nggak makan contoh ya. Mungkin dari segi kolesterol salah kan. Tapi kalau dari segi mengapa rupanya memang aku suka. Itu fanatik memang gitu ya. Iya. Dalam kebenaran saya sangat fanatik bahwa agamaku yang benar. Kalau tidak mengapa pula menjadi menganut agama ini kan. Saya fanatik umpamanya ke Pancasila. Pancasila lah satu-satunya yang bisa menyatukan negara ini. Bhinneka Tunggal Ika. Saya fanatik. Kenapa rupanya salah rupanya fanatik? Saya yakin. Tapi inilah kan yang dibilang di sini hanya dalam kebenaran kasih dapat dihidupi. Bahwa dalam fanatisme itu sebenarnya kita juga tetap harus menghidupi kasih. Dan harus diwartakan itu kebenaran itu dengan kerendahan hati dan kasih. Di situ masalahnya kan. Jadi dalam hal ini kan bahwa kalau kita meyakini kebenaran, wartakanlah itu. Jangan kau diamkan. Pamannya saya tahu bahwa kebenaran ialah kalau dia makan jagal babi terus menerus, dia akan mati atau kolesterol. Maka saya akan menegur dia. Jangan kau makan itu terus menerus. Makan sayur lah kau. Wah, apa kali kau rupanya?
Aku yakin itu akan kukatakan, tapi tidak ku bawa pisau. Harusnya fanatisme itu harusnya memperluas wawasan, bukan menjadi mempersempit pikiran kita. Iya. Dengan kasih dan kerendahan hati, itu yang sangat penting di sini kan. Jadi banyak orang kan mencari kebenaran, tapi tak sungguh-sungguh itulah. Itu disitulah fanatisme itu menjadi salah, Iya, membuat dia menjadi berpikiran sempit. Dia benar tapi tidak terbuka juga kepada yang lain kan. Jadi kalau kita lihat apa itu berpikiran sempit kan saya sudah salah satu akibatnya saya hampir 3 kali kena pikiran sempit mau mati. Oh, kupikir bajunya sempit lalu berpikir dan bajunya sempit begitu. Satu kan yang di radio kita kan. Ya. Ada yang mengancam kami sudah meletakkan bom di depan kantor Anda. Iya. Katanya waktu itu kan, mau ngapa? Tak ada kesalahan kita tak kenal pun. Karena ajaran Anda begini kalian siarkan. Yang kedua sudah di depan kamarku tahun 2000 itu kan. Iya. Oke. Ketika masa-masa bom Natal itu ya. Diletakkan. Jadi dibuat di situ entah apalah kan, dan untunglah sudah ketahuan di Siantar waktu itu meletus. Semua kan akhirnya dibawa bom di dalamnya. Iya. Ngapain pula orang ini mau membom saya? Dia pun tidak seperti kenal. penting kali ya itu. Dan pas waktu pemilu tahun berapa itu saya di rumah ditelepon, belum apa tuh handphone kan, ditelepon kami dari kaum ini sudah meletakkan bom di dalam gereja Anda. Langsung kan pangkat telepon, bom aja, kenapa kau rupanya bom? Putuskan, jadi Anda bertanggung jawab kalau kami bom, bertanggung jawabkanlah. Dia pun udah salah kita berpikirnya. Tapi lama-lama, jangan-jangan benar pastor pikir ya. Ada pemilu waktu itu banyak polisi lewat, ku hentikan satu polisi, ku beritahu kan disisirlah gereja ini, masih gereja lama ya. Iya. Dan rupanya tak ada, sampai dikawal lah semua kan. Itu orang ini memang ya. Ada di negara kita yang meletuskan bom yang di gereja kita kan. Iya. Yang ini bom, mengapa sebenarnya ya? Bom bunuh diri ini ya. Bahwa sering diselidiki pembom bunuh diri ini adalah orang yang menganut faham ideologi politik atau faham keagamaan tertentu yang dianggapnya paling benar. Paling benar. Bagus juga kalau paling benar kan? Iya, tapi masalahnya adalah dia menganggap dirinya paling benar dan menganggap yang lain layak untuk mati. Itu dia, itu salahnya kan? Gitu. Dan tidak lagi ada kebenaran di tempat lain kan? Iya. Dan dia bersedia berkorban mati pun untuk kebenaran ini. Iya. Sebenarnya saya pun siap mati demi kebenaran sebagai Katolik ya. Iya. Kau jadi tidak Katolik, kau umpamanya ya udahlah matilah aku, tetap saya percaya kepada Kristus. Iya. Tapi tidak menjadi saya bom hapus kan? Okay. Tidak kan? Bukan menjadi mengorbankan orang lain juga kan? Gitu. Tidak, seperti martir lah umpamanya di Korea, di Jepang, di mana-mana itu mereka itu dibunuh, dipotong lehernya, dibakar kan? Karena keyakinannya. Tapi itu kebenaran yang dijaganya kan? Seperti kalau kita katakanlah banyak juga tokoh-tokoh mungkin di Indonesia ini sangat benar kan, tidak ikut korupsi, dia menjaganya dan betul-betul dia melaksanakan kebenaran itu, tapi tidak merugikan orang lain kan. Ini dia ya. Sebenarnya kalau menurut pengamatan pastor, kenapanya orang-orang menjadi fanatik dan tertutup ini benar. Jadi itu kan saya fanatik tapi terbuka dengan kasih dan rendah hati kan. Sebenarnya itu yang penting, kasih dan rendah hati itu membuat kita mengetahui bahwa di sana pun dia merasa bahwa itu benar. Pamannya baju ya, saya pakai baju ini. Saya tak suka bahwa dia memakai baju. Mana bisa kupaksa? Kau tak suka aku itu bajumu, ganti itu. Kau harus pakai ini. Ini peraturan katanya kan. Paksa. Mana bisa kan? Nah, itu di situ dia. Jadi ada penyebab orang menjadi fanatik dan tidak toleran. Apalah itu? Satu, kurang pergaulan. Kurang pergaulan secara masyarakat pun ya, atau mungkin juga agama, tidak bergaul dia dengan agama lain kan. Kurang jauh pikniknya begitulah. Budaya tidak terbuka dia kepada budaya lain. Agama, etnik dan budaya cara hidup yang berbeda. Seperti orang kita Batak kan tak mau lagi melihat kebudayaan Jawa, kebudayaan lain tak mau dia, hanya kami. Jelek kali kalian itu. Itu kan babi duna tohok katanya. Babi pula terus lihat kan. Sudah tak orang makan babi pun dibawanya pula ke sana kan kurang ajar juga itu ya. Itu bahaya itu. Yang pertama itu kan kurang pergaulan, yang kedua kurang wawasan. Wawasan itu penting sekali ya.
Belajarlah, lebih banyaklah belajar, lebih banyak membaca. Begitu Itu orang yang fanatik buta itu yang tak ada wawasannya kan. hanya satu yang dibacanya mungkin. Ya, Begitu kan? itu aja diajar aja dan orang pula membuat dia seperti itu, bukan dia sebenarnya kan. Iya, iya. Atau kadang-kadang juga melalui internet dibawanya kan. Iya, iya. Tak ada wawasan lain, ini berbahaya kan. Iya, Sudut pandangnya menjadi berbeda kan. Tak berpikir secara objektif, hanya subjektif. Sesuai dengan keinginanku ini. Bah, tidak dilihatnya bahwa ini Ada ide lain kan ada begitu? ide Ada lain. ide lain. Inilah yang kurang kan. Yang juga yang ketiga itu Ada kurang empati. empati itu kan sebenarnya lain dengan simpati ya. Empati Benar. lebih mendalam lagi Benar, dia benar. kan. Kalau kulihat menderita, entah siapapun dia itu ya harus kubantu kan. Sebagai Itu manusia yang- normal sebenarnya ya. Sebagai manusia normal. Jatuh umpamanya orang, Terenyuhnya kita kan. bukan Katolik itu, kau usah bantu itu, lo mamate gimana bisa. Siapa pula itu bukan dari lingkunganku, tak usah bantu. Siapa Bukan itu? dari bukan orang Marada, Batak. bukan lingkungan Marada. bukan bukan orang Batak, jangan bantu. Enak aja. Bukan tak ada empati. Parsautahun itu kan. Betul, ya. Seperti itu, itulah kurang empati kan. Jadi bagaimanapun para bapak dan ibu kita harus menghindari pikiran yang seperti ini. Kita harus mengajarkan orang berwawasan luas. Fanatik lah, tapi luaslah berpikir. Begitu ya. Fanatik artinya yakin akan agamamu, ya bagus juga. Ya, kalau tidak yakin ya tinggalkan, kan itu ya. Jadi di sini bagaimana menghindari pikiran Bagaimana seperti cara ini, menghindari ya? Satu, ini dia. Tidak semua orang memiliki pandangan dan pendapat yang sama denganmu. Ya, memang, jadi kau paksakan. Harus belok kiri. Ih, di kanannya kedaiku katanya kan. Kiri, udah aku bilang. Ada pula kekuasaan kita itu pula sialnya kan. Itu pula ya, ada pula kekuasaan. Kepala kita. sekolah pula aku kan. Atau direktur. Atau jenderal. Iya, harus ini rumusnya, harus 3x2, tidak boleh 2x3. Itu pula kan. Ada kekuatan kalau hanya kita sama kita, Ya. mati kau di situ. Ya, Terus ya. ngapain kau ku dengar kali kau kita Ya, bilang begitu, kan. begitu. Ini ada pula kekuasaan kita di situ. Ya. Yang kedua itu, apa yang menurut kita baik, belum tentu orang sependapat bahwa itu baik Iya. juga. Iya. Ada orang berpikiran hujan baik kali wah. Hujan kau bilang baik tak laku lagi esku katanya kan. Iya, iya. Jadi situ harus kita melihat kan, jangan kita mutlakkan kebaikan itu ya Iya, dalam iya, arti ini. Harus tertentukan dan lagi Fanatik yang berlebihan membuat pikiranmu tertutup. inilah kalau saya fanatik berlebihan, Sudah, close. pikiran saya tertutup. Hanya Katolik yang lain tahu. Hanya ini, hanya kapusin. Hanya kamu Hanya karmelit nggak betul Karmelit, kan ya? OSC nggak boleh, konflik nggak boleh, projong nggak boleh, Nah, hanya itulah. kapusin. Nah, gitu itulah. dia. Pada Pada sama-sama menuju kerajaan Allah. Iya. Ya. Yang berikutnya itu ialah kamu tidak bisa menghargai orang-orang sekitar. Itulah sebenarnya, Artinya kan? kita harus menghargai orang begitu ya. Hargailah, hargai siapapun tetangga kita, cacat pun dia, miskin pun dia, tak apapun dia, hargailah. Yesus itu fanatik nggak, Pastor? Fanatik lah. Apa bukti kefanatikan? Jadi dalam hal ini dia tak pernah mau menurunkan kadar ajarannya kan. Oke. Ini memang, tapi kalau kau mau pergi ya silakan aja pergi. Kan Oh, ada itu dalam iya, apa iya. itu ya, dalam ini ketika Yesus bertanya kepada murid, Iya, ada kejadian waktu ketika di inilah banyak orang meninggalkan ajaran Yesus itu ya, terlalu sulit ini katanya gitu kan. mengatakan inilah darahku makanlah, inilah tubuhku makanlah. Iya. Hah? Udah aneh ini pikir. Makan darah, makan tubuh. Banyak orang meninggalkan murid-muridnya. Iya. Dan akhirnya disitulah nampakkan Yesus tentang Kristus itu kan. Dia bertanya kepada muridnya, apakah kalian juga akan pergi? Tidak di apanya, kalau gitu kita tukarlah ajaran ini. Pergi rupanya orang itu katanya. Sudah banyak pengikut kita yang pergi. Ganti Ganti ajarannya. dulu ganti. Ralat katanya. Sebenarnya maksudku bukan begitu. Yesus tidak menurunkan Dia tidak meralat begitu ya. Sedikit pun tidak diturunkannya ajarannya itu. Inilah dalam arti yakin akan Fanatismenya. kebenaran. Oke. Yakin akan kebenaran, tetap kebenaran itu. Tapi Yang mau pergi saja. ya mau pergi mau bilang apa kan? Ya, ya. Tetap kita hormati kau pergi, memang tak suka kau. Ya, walaupun kita tahu dia nanti akan celaka. Ya, ya. Tapi ya karena dia tidak mau, inilah itu kan. Iya. Dan akhirnya apa yang dikatakan oleh Petrus itu? Ya. Tuhan, kemana lagi kami harus pergi? Kata-katamu Adalah kebenaran. Ya, orang pergi dari kebenaran mau bilang apa kan? Oke. Nah, ini seperti umpamanya kita bahwa Kudus, Katolik dan Apostolik. Itu kebenaran. Iya.
Banyak orang yang tidak mengakui, ngapain satu? Ya. Ngapain Katolik? Ngapain Apostolik? Tak mau kami. Biarkan Ya, saja. biarkan aja. Jangan jadi kita bawa parang kan begitu kan? Dan tidak kita, kalau gitu memang tidak apostolik, bah. Oh iya. Gitu. Supaya banyak umat kita banyak kolektif apostoliknya jangan dikurangi lah kan begitu kan? Maksud kami bukan itu. Boleh banyak pun nggak apa-apa, tidak satu. Tidak sedikit pun tidak kita kurangi. Tetap kita yakin satu, kudus, Katolik, Apostolik sesuai dengan apa. Jadi kalau orang yang lain tidak setuju, ya apa boleh buat. Tapi bukan akhirnya menjadi Katolik. Ya maksud kami bukan itu sebenarnya kan kita. Jangan kompromis jadinya. Tak boleh. Ya. Kebenaran tak boleh inilah yang dikatakan kan. Tidak boleh ditawar-tawar itu ya. Ya. Kata-katamu adalah kebenaran. Ya. Kami telah percaya dan mengetahuinya dalam mengetahuinya. Yohanes 6 itu kan. Oke. Jadi di sini kan Yesus tidak mengubah ajarannya supaya orang-orang itu kembali. Tidak. Ya. Karena ajaran Yesus itu memang adalah kebenaran dan tidak bisa diubah. Memang kebenaran tidak akan bisa menyenangkan semua orang ya, tidak. Bahkan kita pun sering tidak senangnya dengan ajaran itu. Begitu Banyak kan. kali Ya udah panas-panas harus puasa lagi. Bisa lagi jalan menikah salib dua lagi. kali katanya. Nggak bisa menikah 2 kali. Kepala sudah jelas ini si istri yang salah, si suami yang salah, tak bisa. Apa ini? Kita pun terkadang tak senangnya begitu. Iya, itu. Jadi memang tidak semua kebenaran tidak akan menyenangkan semua pihak kan, Ya. bahkan menyakitkan. Benar. Tapi dikatakan oleh dalam Yohanes 8:32 bahwa kebenaran itu akan membebaskan kita. Oke. Mari Jadi kita fanatik, tapi tetap dalam rendah kasih. hati dan kasih. Terima kasih Pastor. Oke.